Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Zidane, mahasiswa Politeknik Kaltek Riau jurusan Teknik Informatika. Nah, baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan hasil praktikum di minggu kedua mata kuliah pemrograman mobile framework, di mana dosen pengampunya Bapak Fikri Imani Eskom MTRkom, lalu ILB-nya Irga Yoga Pangestu STRkom. Nah, baiklah langsung saja di sini pada praktikum minggu kedua, topik praktikum yang dibahas yaitu perkenalan bahasa Kotlin. Nah, bahasa Kotlin sendiri di sini saya mengetahuinya bahwasanya ia merupakan turunan dari bahasa Java. Nah, sedikit pembeda di antara bahasa Kotlin dan Java yang saya ketahui di sini, di mana setiap logika tidak diakhiri dengan titik koma, sedangkan di bahasa Java sendiri menggunakan titik koma. Lalu di sini topik praktikum yang dibahas terdapat loket dan error info, di mana pada Android Studio terdapat fitur loket, di mana pada fitur loket ini berisi informasi-informasi error, di mana di sini terdapat W artinya warning, D debug, ini information, lalu any error. Nah, selanjutnya di sini terdapat activity. Nah, di sini untuk membuat tampilan baru kita memerlukan activity, di mana di sini pada latihan saya membuat activity baru sehingga membuat tampilan baru. Di sini untuk membuat activity kita perlu klik kanan new, lalu di sini activity. Lalu kita di sini bisa memilih yang mana biasanya empty view activity. Lalu selanjutnya di sini constraint layout. Nah, di sini constraint layout ini kita bisa mengatur posisi dari tampilan activity kita, di mana di sini dengan constraint layout kita mengaturnya dengan garis-garis. Kita mengatur garisnya untuk setiap komponen-komponennya, di mana agar posisinya kita sesuaikan dengan menarik garis seperti ini. Lalu komponen dasar dan serta event listener. Nah, di sini pada Android Studio terdapat banyak komponen-komponennya. Di sini kita bisa cari komponen-komponennya seperti di sini ada input, submit, input, dan text info. Nah, di sini komponennya terdapat banyak ya teman-teman dan kita bisa cari lagi. Lalu di sini, nah di sini komponennya. Lalu di sini terdapat event listener, di mana biasanya itu terletak di logika, di mana saat kita submit akan mengeluarkan output ya teman-teman. Mana di sini pada Eagle Justice-nya itu latihan activity-nya. Di sini terdapat variabel untuk mensubmit agar eventnya berjalan, di mana di sini terdapat functionnya yaitu set on click listener, lalu set on click listener, di mana untuk menggunakan sebelumnya yaitu event listener, di mana di sini digunakan untuk menampilkan hasil luas persegi panjang dan segitiga. Nah, sehingga pada tujuan utama praktikum ini menurut saya yaitu untuk mengenalkan tahap-tahap dasar dalam pemrograman mobile dengan bahasa Kotlin, lalu pemahaman tentang loket, error info, activity, constraint layout, dan komponen dasar dan event listener. Lalu pada satu implementasi modul dan latihan, di mana pemahaman masalah. Mana tantangan utama dalam praktikum ini adalah pada pemrosesan membuat activity. Nah, di sini untuk menampilkan antarmuka atau UI-nya di emulator, nah itu kita perlu membuat layout sebagai tempat mendesain tampilan menggunakan komponen seperti text view tadi sebelumnya, input, dan button. Nah, selanjutnya kita menggunakan constraint untuk mengatur posisi. Nah, yang mana kita menggunakan constraint untuk mengatur posisi sebelumnya menggunakan garis atau kita menarik garis di setiap titik-titik komponennya. Begitu. Nah, lalu langkah kunci dan keputusan desain. Nah, saya mendesain antarmuka menggunakan constraint layout.
Nah, sebelumnya mengapa saya menggunakan constraint layout dibandingkan linear layout? Karena lebih fleksibel saja teman-teman. Karena untuk menggunakan constraint layout kita tidak perlu eh, terurut gitu seperti linear layout. Kalau constraint layout gitu, kita hanya perlu menarik titik garis agar komponennya sudah sesuai dengan komponen lainnya, agar bisa juga disatukan dengan komponen lainnya. Sehingga saya menggunakan constant layout agar karena lebih fleksibel. Lalu selanjutnya error yang ditemukan dan perbaikannya. Nah, di sini error yang saya temukan pada saat memilih device manager, saya mengalami pesan error tidak dapat menemukan direktori instalasi Android SDK. Sehingga saya menjalankan device manager tidak bisa menghasilkan output apapun dan menampilkan pesan pada error seperti gambar di atas. Nah, setelah saya analisa penyebabnya, karena pemasangan tersebut mengenai lokasi, pastinya ada ketidaksesuaian pada penempatan pada direktori Android SDK-nya. Sehingga aplikasi Android Studio-nya tidak dapat membaca direktori tersebut. Nah, sehingga langkah perbaikan saya dengan mencari direktorinya. Nah, pada Android SDK-nya tuh terdapat setting aplikasi Android Studio-nya. Langsung saya cari yang namanya Android SDK. Nah, setelah saya menemukan Android SDK-nya, ternyata di situ terdapat fitur edit, di mana dalam fitur edit tersebut kita dapat menyesuaikan letak direktorinya agar bisa dibaca langsung oleh aplikasi Android Studio-nya. Lalu, saya refresh aplikasi Android-nya, sehingga saya sudah bisa menjalankan device manager-nya. Nah, tantangan dan kesulitan saya. Nah, menurut saya pada praktikum kali ini, saya mengalami kebingungan dalam fungsi dari setiap folder yang ada pada project Android Studio. Dan kadang saya juga bingung di mana dan kapan harus menggunakan folder baru untuk activity baru. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, saya dengan membuka kembali modul dan mencari tahunya di internet tentang fungsi-fungsi dari setiap folder tersebut. Nah, di sini pada bab 3 yaitu pemahaman konsep inti, di mana pemahaman yang saya dapat dari latihan ini tentang cara menyusun dan mendesain layout di aplikasi mobile yang isinya bermacam-macam komponen, seperti sebelumnya ada text view, edit text, button, sama komponen lain yang membantu interaksi pengguna. Selain itu, saya juga memahami bahwa layout pada pengembangan mobile bersifat sangat fleksibel, di mana posisi setiap komponen dapat diatur dengan titik garis yang sebelumnya, yaitu saya menggunakan constraint layout. Nah, pada latihannya, implementasi yang saya gunakan pada konsep intinya itu menggunakan berbagai macam komponen yang ada pada Android Studio-nya. Lalu pada saat mendesain layout, saya hanya menggunakan constraint posisinya, lalu saya atur garis batasnya untuk setiap komponennya. Nah, terakhir, apa sih hubungannya dengan materi sebelumnya? Nah, di mana konsep pada minggu sebelumnya yaitu kita membuat project dan menginstalasi project di Android Studio. Maka pada minggu kali ini setelah kita menginstal dan menjalankan projectnya, maka kita perlu mengisi dari setiap yang kita telah buat projectnya, seperti isi dari layout dari project tersebut, activity dari project tersebut, agar bisa menjadikan aplikasi yang dapat dipakai begitu. Nah, bab 3 sini merupakan video hasil link YouTube-nya, mana nanti saya akan menempelnya. Nah, baiklah selanjutnya saya akan mengimplementasikan hasil latihan kelas praktikum. Nah, di sini pada latihan kelas praktikum diminta untuk menghitung luas bangun datar, di mana diminta 2 bangun datar dan saya pilih hitung persegi panjang dan hitung segitiga. Nah, di sini pada ketentuannya diminta untuk 2 inputan dan 1 submit untuk 1 bangun datar. Di sini saya minta 2 inputan dan 1 submit untuk segitiga dan persegi panjang. Lalu hasilnya akan ditampilkan di sini pada text view. Sehingga langsung saja kita uji coba di mana di sini panjangnya 5, lebarnya 6, maka saat saya submit akan menghasilkan luas persegi panjang 30. Lalu pada segitiga saya masukkan alisnya 6, lalu tingginya 9, maka luas segitiganya 27.
Nah, begitu hasil implementasi latihan di kelas praktikum. Nah, baiklah. Sekian video dari penjelasan praktikum dan latihan pada minggu kedua. Maaf apabila ada salah kata atau salah penyampaian. Saya Muhammad Zidane, izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.